Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 kelas Agroteknologi A akan melakukan praktikum yang berjudul Sistem Koloid. Sistem koloid sendiri terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu di dalam medium pendispersinya. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan disebut medium pendispersi. Koloid adalah suatu suspensi partikel-partikel kecil yang mempunyai ukuran tertentu dalam suatu medium kontinu. Zat terbagi menjadi 3. Yang pertama, zat padat, gas, dan cair. Dalam zat cair ada 2 larutan, yaitu yang pertama pendispersi. Pendispersi merupakan fase mirip dengan zat terlarut. Yang kedua, terdispersi. Terdispersi merupakan fase mirip pelarut yang bersifat medium. B. Ciri-ciri dari koloid. Contohnya yaitu campuran susu dan air. Ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai 2 fase. 2. Peralihannya homogen. 3. Tidak dapat memisah. 4. Dapat disaring menggunakan penyaring. Ciri-ciri dari suspensi yaitu ada 5. Yang pertama mempunyai 2 fase. Yang kedua peralihannya heterogen. Lalu yang ketiga larutannya beruh. Yang keempat dapat memisah antara suhu sama lain. Yang kelima memiliki endapan. Macam-macam koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan media pendispersi yang berdasarkan fase. Ada zat cair dan zat padat. Contohnya, gas, debu, awan, dan kabut. Yang kedua adalah sel. Sel merupakan fase yang terdispersi senyawa padat dan medium. Pendispersinya adalah zat cair dan zat padat. Contohnya, cat dan tinta. Yang ketiga adalah emula. Emula merupakan fase yang terdispersi senyawa cair dan medium. Pendispersinya adalah senyawa cair tersebut, tetapi tidak saling melarutkan. Contohnya, susu dan santan. 4. Buih. Fase terdispersinya berupa gas. Pendispersinya berupa zat padat, contohnya deterjen dan sabun. 5. Gel. Terbentuk dari zat cair dan zat padat, contohnya deterjen. Alat dan bahan yang diperlukan pada laporan 1 itu sifat-sifat koloid. Alatnya, yang pertama gelas ukur ada 4, sendok dan corong. Bahannya gula, tepung, deterjen, dan susu bubuk masing-masing 1 gram atau 1 ujung sendok makan. Baru 50 ml air atau 10 kali tutup aqua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutabudi Aryo Mulyo. Saya merupakan mahasiswa kelas Agroteknologi A angkatan 2020. Selanjutnya langkah kedua, masukkan gula, susu bubuk, deterjen, dan tepung kepada wadah yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan label nama pada bahan masing-masing, kurang lebih sekitar 1 gram. Langkah yang ketiga adalah masukkan air ke dalam tiap-tiap gelas tersebut sebanyak 50 ml atau kira-kira kurang lebih sekitar 10 kali tutup botol air mineral. Yang keempat, homogenkan menggunakan batang pengaduk atau sendok. Diamkan lalu amati apakah ia stabil, bening, atau keruh. Ya, cara kerja selanjutnya, setelah tadi kita homogenkan menggunakan batang pengaduk dan kita diamkan, maka kita dapat menampilkan dia itu mengandung residu atau tidak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pembahasan kelompok 1. Yang pertama, gula. Gula ketika dicampurkan dengan air, dia menjadi larutan. Karena ketika kami saring, ternyata larut itu menjadi
dapat melewati saringan, artinya dia menjadi homogen. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tepung. Tepung ini akan menjadi suspensi ketika bercampur dengan air karena menjadi heterogen. Dan ketika disaring dia akan terpisah dengan air, walaupun ada yang bisa lewat juga. Kemudian deterjen. Deterjen ini koloid. Saat dicampur dengan air, dia terlihat sebagai homogen, tapi sebenarnya heterogen. Dan kalau kita saring dengan penyaring yang kuat, maka itu dapat terpisah, atau yang tebal itu dapat terpisah. Kemudian susu bubuk. Susu bubuk ini tergolong sebagai koloid karena ketika kita campurkan dengan air, dia terlihat seperti homogen, padahal itu heterogen. Dan ketika kita saring, dia bisa lewat. Tentu dengan penyaring yang lebih rapat, maka tidak bisa. Terima kasih. Efek tint adalah proses penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek tint terjadi karena koloid yang berupa ion atau molekul-molekul besar mampu menghamburkan cahaya yang diterima ke segala arah. Contohnya adalah air susu yang keruh, penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut, dan gelas berwarna. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Gerakan ini dapat terjadi karena tekanan tak seimbang antara partikel-partikel koloid. Contoh dari gerak Brown adalah pertama, gerakan debu yang terlihat pada berkas sinar. Yang kedua, gerakan partikel pada susu ketika terkena berkas cahaya. Elektroforesis ialah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik yang mengakibatkan partikel koloid bergerak ke elektrode yang mempunyai muatan berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya ialah harung pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif, yaitu mesin Cottrell. Absorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat berupa ion, atom, ataupun molekul pada permukaan zat lain, mengakibatkan partikel koloid menjadi bermuatan sejenis dan partikel-partikel koloid tersebut saling berjauhan sehingga tidak terjadi penggumpalan atau koagulasi. Contohnya, pemisahan mineral logam dari bijinya, mandi atau membersihkan badan, penjaringan air tebu pada proses pembuatan gula pasir. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersi alias tidak menyatu. Contohnya, karet dalam latex digumpalkan dengan menambahkan asam formiat.